Rafa, tadi kamu kenapa? Kayak orang lagi sakit. Ini loh, aku tuh kayak nyeri otot gitu, kayak lemas, terus kayak aku tuh kayak kurang nafsu makan gitu. Kenapa ya? Terus kayak pegel-pegel aja gitu, kayak nyeri otot gitu, linu-linu. Kira-kira kenapa ya? Ada gejala-gejala lain nggak? Atau cuma itu doang? Kayaknya aku pernah deh lihat video, kalau nggak salah ya. Entah itu di YouTube atau di Instagram gitu. Bentar, coba aku cari dulu ya. Oke, oke. Hmm. Oh ini aku udah dapet nih. Ternyata di YouTube. Kamu mau lihat nggak? Boleh, boleh, boleh. Kita bisa lihat, ya kita bisa lihat bareng-bareng kalau mau. Ya, biar aku tahu gitu, kira-kira kenapa ya gitu. Boleh deh, ayo lihat. Oke, aku share screen aja kali ya. Kan mumpung kita lagi nge-Zoom gitu. Boleh, boleh, boleh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Yasmin Amalia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mineral fosfor. Nah, apa itu fosfor? Fosfor merupakan salah satu mineral makro yang berarti jumlahnya ini dibutuhkan dalam jumlah yang lumayan besar di dalam tubuh. Kemudian, rekomendasi asupan fosfor ini berbeda pada setiap orang tergantung dengan usianya. Nah, jumlah asupan fosfor yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Untuk orang dewasa dan ibu hamil atau menyusui adalah 700 mg per hari. Kemudian untuk bayi berkisar antara 100 sampai 250 mg per hari. Untuk anak usia 1 sampai 9 tahun membutuhkan 500 mg per hari dan anak dan remaja usia 10 sampai 18 tahun membutuhkan sekitar 1200 mg per hari. Nah, fosfor ini juga terdapat dalam tulang dan gigi serta dalam sel yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Nah, fosfor ini merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, yang jumlahnya itu sekitar 1% dari berat badan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metabolisme fosfor di dalam tubuh. Nah, fosfor ini dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan dengan bantuan enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus, dan kemudian diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Nah, kadar fosfor dalam darah ini diatur oleh hormon paratiroid atau hormon PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Nah, kedua hormon tersebut berinteraksi dengan vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, serta jumlah yang dibebaskan dan disimpan di dalam tulang. Nah, kemudian dapat dilihat di gambar di samping gambar tentang mekanisme metabolisme fosfor dalam tubuh. Nah, di sini terdapat kacang-kacangan yang merupakan sumber dari fosfor. Dengan bantuan enzim alkalin fosfatase, maka fosfor dalam makanan akan dilepas. Hal ini terjadi dalam mukosa usus halus, yang kemudian diabsorpsi secara aktif dan difusi pasif. Absorpsi aktif ini dibantu oleh bentuk aktif vitamin D. Kemudian sebagian besar fosfor ini terdapat di dalam darah, terutama terdapat sebagai fosfat anorganik atau sebagai fosfolipid. Selanjutnya ada kadar fosfor dalam darah ini diatur oleh hormon paratiroid atau hormon PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin. Nah, kedua hormon ini yaitu hormon paratiroid dan hormon kalsitonin berinteraksi dengan vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, serta jumlah yang dibebaskan dan disimpan dalam tulang. Ternyata kayak gitu. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari defisiensi fosfor dan kelebihan fosfor pada tubuh. Nah, tanda dan gejala dari defisiensi fosfor ini akan menyebabkan lemah tulang dan gigi, nyeri dan kaku sendi, kurang berenergi, dan kurang nafsu makan. Oh gitu. Kayaknya bener deh itu gejala-gejalanya.
Iya, mirip kamu tadi, kayak tadi siang. Berarti kayak bener nggak sih? Adapun kelebihan fosfor pada tubuh ini akan mengakibatkan penyakit hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia ini disebabkan karena penumpukan mineral fosfor di dalam tubuh. Penyebab utamanya adalah kelainan pada organ ginjal. Nah, saat hal ini terjadi, maka akan terjadi gejala seperti berikut. Yang pertama ada tubuh lemas, mual dan muntah, mengalami sesak nafas, sering gelisah dan sulit tidur, nyeri sendi dan tulang, otot terasa kaku, penurunan selera makan, kulit kemerahan dan gatal, serta mengalami kesemutan. Oke, mungkin itu saja penjelasan fosfor dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jangan di-skip ya. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi fosfor di dalam tubuh manusia. Fungsi fosfor yang pertama yaitu kalsifikasi tulang dan gigi. Kalsifikasi tulang dan gigi diawali dengan pengendapan fosfor pada matriks tulang. Kekurangan fosfor menyebabkan peningkatan enzim fosfatase yang diperlukan untuk melepas fosfor dari jaringan tubuh ke dalam darah agar diperoleh perbandingan terhadap kalsium terhadap fosfor yang sesuai untuk pertumbuhan tulang. Fungsi fosfor yang kedua yaitu mengatur peralihan energi. Melalui proses fosforilasi fosfor, mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi dan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bila satu bubus fosfat ditambahkan pada ADP atau adenosin difosfat, maka akan terbentuk ATP atau adenosin trifosfat yang menyimpan energi dalam ikatannya. Bila energi diperlukan, ATP diubah kembali menjadi ADP. Energi yang mengikat fosfat pada ADP dilepas untuk keperluan reaksi di dalam tubuh manusia. Fungsi fosfor yang ketiga yaitu absorpsi dan transportasi zat gizi. Dalam bentuk fosfat, fosfor berperan sebagai alat angkut untuk membawa zat-zat gizi menyeberangi membran sel atau di dalam aliran darah. Proses ini dinamakan fosforilasi dan terjadi pada absorpsi di dalam saluran cerna. Pelepasan zat gizi dari aliran darah ke dalam cairan interseluler dalam pengalihannya ke dalam sel lemak yang tidak larut dalam air, diangkut di dalam darah dalam bentuk fosfolipida. Fosfolipida adalah ikatan fosfat dengan lemak, sehingga lemak menjadi lebih mudah larut. Glikogen yang dilepas dari simpanan hati atau otot berada di dalam darah terikat dengan fosfor. Fungsi yang keempat yaitu bagian dari ikatan tubuh esensial, dan fungsi yang kelima adalah mengatur keseimbangan asam dan basa. Fosfat memegang peran penting sebagai buffer untuk mencegah perubahan tingkat keasaman cairan tubuh manusia. Ini terjadi karena fosfat memiliki kemampuan untuk mengikat tambahan ion hidrogen di dalam tubuh. Selanjutnya, ada angka kecukupan gizi fosfor pada tubuh manusia berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk kelompok yang pertama yaitu ada kelompok bayi atau anak di mana kebutuhan fosfor perharinya untuk usia 0-5 bulan yaitu 100 mg, 6-11 bulan 275 mg, 1-3 tahun 460 mg, 4-6 tahun 500 mg, dan 7-9 tahun 500 mg. Untuk kelompok dengan jenis kelamin laki-laki, usia 10 sampai dengan 18 tahun, kebutuhan fosfor perharinya yaitu 1250 mg per hari, dan usia 19 sampai dengan 80 tahun ke atas untuk laki-laki, kebutuhan fosfor perharinya yaitu 700 mg. Yang ketiga ada kelompok dengan jenis kelamin perempuan di mana usia 10 sampai dengan 18 tahun, kebutuhan fosfor perharinya yaitu 1250 mg, dan usia
19 sampai dengan 80 tahun ke atas, kebutuhan fosfor per harinya yaitu 700 mg. Untuk kelompok ibu hamil tidak diperlukan tambahan fosfor per harinya, hanya disesuaikan dengan usia sang ibu saja pada saat hamil. Kemudian ada juga sumber dan kandungan fosfor dalam berbagai jenis bahan makanan. Dapat kita jumpai di bahan makanan sehari-hari yang kita konsumsi ternyata memiliki kandungan fosfor di dalamnya. Nilai fosfor beberapa bahan makanan dalam 100 gram penyajian. Yang pertama ada ayam. Dalam ayam terkandung 200 mg fosfor. Kemudian telur ayam 180 mg, ada juga susu sapi 60 mg, kacang hijau 320 mg, wortel 37 mg, pisang ambon 28 mg, kemudian ada bayam 67 mg, kemudian ada jagung pipil 256 mg, ada beras setengah giling 221 mg, tepung terigu 106 mg, dan masih banyak lagi lainnya bahan makanan yang ternyata sering kita jumpai mengandung fosfor yang tinggi di dalamnya. Kemudian, sumber dan kandungan fosfor di dalam makanan dapat berbentuk organik maupun anorganik. Dalam bentuk organiknya, fosfor terikat pada berbagai senyawa seperti gula dan lipid. Jumlah relatif fosfor organik dan anorganik bervariasi tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Misal ditemukan dalam bentuk hitat pada biji-bijian, buncis, polong-polongan, dan kacang-kacangan. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai interaksi fosfor dengan zat lain di dalam tubuh. Yang pertama yaitu fosfor dengan kalsium. Interaksi fosfor dengan kalsium ini yang terjadi adalah interaksi antagonis atau interaksi yang berlawanan atau bertentangan, di mana suplementasi kalsium dengan tingkat tinggi dapat menurunkan penyerapan fosfor. Dan yang kedua, adanya interaksi fosfor dengan magnesium, di mana fosfor dapat mengurangi penyerapan magnesium di usus. Sama halnya dengan fosfor dengan kalsium, interaksi fosfor dengan magnesium pun terjadi, yaitu interaksi antagonis, di mana jika penyerapan fosfor berlebih maka dapat mengganggu penyerapan magnesium di usus. Oke, sekian video dari kami berdua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oh, kayak gitu ya. Berarti kan tadi tuh kayak direkomendasiinnya tuh kayak makan-makan yang mengandung kayak yang protein gitu kan, kayak daging ayam, ikan, telur, itu kan banyak protein. Berarti aku tuh harus makan banyak yang itu ya, yang banyak yang protein kayak tadi gitu. Iya. Nah, kebetulan kamu suka kacang kan? Nah, itu kacang juga salah satu sumber dari makanan yang mengandung banyak fosfor gitu kan. Ya, oke. Oh, kalau gitu ya udah deh. Makasih banyak ya udah bantuin aku nyari-nyari segala macem, terus nanya-nanya juga. Oke, santai aja kalau itu Mas. Semoga kamu teh cepet sembuh. Jangan lupa itu rekomendasi makanannya gitu ya, biar nggak lemes lagi, nggak sakit-sakit tulang lagi. Oke? Ya, oke. Makasih ya. Bye-bye. Bye-bye.